Boten Kang Mas, cuma kangen mawon. Mugi-mugi jenengan selalu dalam lindungan Allah dibanding kesehatan lahir batin. Lah kula nderek tanglet, napa jenengan nate ditemoni mimpi Kanjeng Nabi diutus menegakkan masalah nasab nika Mas? Alhamdulillah, nggih, benar. Ada beberapa mimpi yang itu memang terkait dengan masalah penegakan nasab ini. Termasuk di tahun 2022 di malam Jumat bulan Ramadan itu saya mimpi di suatu setting Jawa zaman kuno. Waktu itu saya tanya ke orang-orang ada apa gitu, mengadili nabi palsu. Nah, terus kemudian saya lihat memang ada orang yang memang diadili dan kemiskinan gitu loh, malu dia enggak pakai baju atas telanjang dada gitu di apa namanya sedang diadili. Terus saya berjalan memutar rumah joglo besar itu tua ya kan. Dan kemudian Rasulullah itu memakai ageman Nusantara, sarung, kopiah hitam dan baju apa bukan safari, baju kayak Gus Baha itu loh putih ya. Itu keluar dari balik hutan terus datang, terus saya salaman. Orang pertama yang saya salaman, saya cium tangan kanannya sementara tangan kiri saya itu memeluk pinggang beliau terus mengiringi masuk ke kalangan itu. Saya tidak berani mengangkat muka saya berhadapan dengan manusia agung tersebut. Tapi saya sempat melihat wajahnya dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang. Artinya seperti orang menahan marah ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu apa namanya. Nah, kalau bisa ditafsiri itu wajar karena apa? Dzurriyyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian. Dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan hal ini. Maka assalamualaikum. Napa sing jenengan aturaken leres. Terus terang Kang Mas, beberapa hari minggu bulan ini terus terang saya dari Allah saya menanyakan langsung dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiang sanes. Ya dalam beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah dan saya sudah mendapatkan dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhah saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya, nanti insya Allah kalau saya sudah sehat semuanya, sudah bisa insya Allah saya akan ngiringi panjenengan untuk sementara. Saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah. Semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan telah Wali 9 dan Keraton Kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah memberi pertolongan dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku tapi yang jelas turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab Wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini.
mohon maaf kalau intronya terlalu lama. Menanggapi cerita tentang KRT Fakih yang bermimpi Nabi berpakaian seperti Gus Baha lah, pici hitam, terus baju putih, terus sarungan, kemudian wajahnya nampak marah seperti menahan amarah, lalu ditafsirkan mungkin gak terima karena cucu Nabi yang asli mau dihinakan, mau direndahkan, atau mau dibelokkan oleh cucu Nabi yang palsu. Saya tidak tahu ini yang cucu Nabi yang asli siapa, maksudnya yang palsu siapa. Apa mungkin maksudnya adalah Terah Wali Songo itu yang asli, kemudian yang palsu yang turunan Ba'alawi. Sebagaimana yang disampaikan oleh yang satunya lagi itu, kalau yang satunya malah lebih keren ya. Jadi memang sengaja ingin bertanya kepada Nabi gitu. Jadi melakukan riyadhah dan akhirnya mendapatkan jawaban bahwa Ubaidillah itu bukan keturunan Rasul ya. 100% Yahudi bahkan ya. Kemudian bahwa yang asli itu ya mungkin Wali Songo, keturunan keraton, keturunan Wali Songo itu cucu Nabi semua. Ya wallahu alam ya. Ini bukan rukun iman juga, tidak perlu kita percaya. Artinya tidak percaya pun tidak menjadi kafir kan begitu ya. Kemarin heboh Ba'alawi diisbat oleh mimpi. Ini anggap ini berarti dibatalkan lewat mimpi juga ya. Kemudian ada sesuatu yang mungkin banyak disalahfahami. Memang setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi perhatikan hadisnya. Fa inna syaitona la yatamassalu bisurati. Setan itu tidak bisa menyamar seperti bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nak ya. Jadi tidak mungkin setan itu bisa datang di mimpi kita dalam bentuk persis seperti Rasulullah. Kalau ada orang dalam mimpi kita mengaku sebagai Rasulullah, yaitu bisa saja iblis. Atau ada dalam mimpi kita datang laki-laki terus kita merasa itu Rasulullah, ya itu bisa jadi iblis juga, bisa jadi bukan Rasulullah. Lalu bagaimana caranya? Kita harus tahu persis seperti apa Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya ngaji. Perhatikan bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana pipinya, bagaimana tingginya, warna kulitnya, dahinya, dagunya. Semua harus kita hafal. Semua harus kita kenal. Sampai kalau kita melihat ciri-ciri itu ada. Makanya Ibnu Sirin itu, kalau Ibnu Sirin ini kan ulama yang ahli ta'wil mimpi. Kalau ada orang mengatakan bermimpi Rasul, maka dipanggil atau datang kepada Ibnu Sirin itu ditanya bagaimana? Sifli. Man ro'a fi manamika. Man ro'aitahu fi manamika. Ya. Coba jelaskan kepada saya seperti apa yang kamu lihat. Misalnya kulitnya begini, langsung itu bohong, bukan Rasul itu. Apalagi hanya kita menganggap itu Rasul. Seandainya mengaku pun saya Rasulullah, itu iblis bisa. Jangankan mengaku Rasul, mengaku Tuhan iblis itu bisa. Ya. Makanya karena di sini ditekankan adalah iblis bukan tidak bisa mengaku sebagai nabi, tapi iblis tidak bisa tampil menyerupai seperti bentuknya Nabi. Sehingga ya kita harus tahu persis bentuknya Nabi seperti apa, wajahnya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kita tidak tahu, ya aneh sebetulnya. Gimana kita mau ngerasa mimpi Rasul, kita tidak tahu wajah Rasul seperti apa, kan begitu. Yang menjadi masalah itu kalau kita mimpi dengan seseorang yang mengaku sebagai Rasul. Sementara kita tidak tahu Rasul itu seperti apa. Jangan dikembalikan kepada keyakinan. Saya yakinin Rasul. Yakin dari mana orang tidak tahu Rasul seperti apa? Kan gak masuk akal kita merasa bermimpi presiden Amerika yang pertama atau yang kedua, sementara kita tidak tahu seperti apa mukanya. Kan begitu. Kalau misalnya mengaku, apakah otomatis benar itu Rasulullah? Oh enggak. Loh, kan ada hadisnya. Iblis tidak bisa menyamar sebagai nabi. Iya, iblis tidak bisa menyamar maksudnya dengan performa seperti nabi. Kalau mengaku ya bisa, begitu ya. Maka kalau kita tidak tahu ya kita tanya kepada yang tahu. Benar nggak yang saya lihat itu nabi
Bener nggak mungkin Nabi pakai pici, pakai baju, terus pakai sarung? Nah, kan begitu ya. Ya kecuali kalau sudah menguasai ilmunya, sudah hafal. Cuma kayaknya memang tidak mudah ya kita membaca Nabi begini, begitu. Langsung terperforma seperti wajahnya seperti apa. Kalau saya pribadi kayaknya agak sulit ya. Walaupun kita baca hadisnya wajah Nabi begini, panjangnya segini, kulitnya begini, rambutnya begini. Terus bagaimana kita tahu persis apa gambaran dari yang kita baca itu seperti itu gitu. Itu kan sama dengan ahli sketsa gitu ya. Ya, tetapi sekali lagi bukan dukun iman juga ya. Percaya cukur nggak percaya gondrong begitu aja ya. Allahumma hadina